Shalom adik-adik, udah siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Siap. Iya, pasti sudah siap ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh Kak Eni. Mari Kak Eni, kita berdoa. Ayo semua tangan dilipat, mata yang dipejamkan. Birukan Kak Eni berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bisa beribadah hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Nah, puji Tuhan, masih semangat ya. Kita akan lanjutkan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita saling mengasihi, kita saling mendukung di dalam doa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalan
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan saya berikan pada Kak Tia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk taat setia kepada Tuhan, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarkanlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, biar firman-Mu boleh menolong kami, membuat iman kami bertumbuh semakin baik di dalam Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. 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 Apa kabar semua? Wah, shalom semua. Apa kabar? Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, yang terutama siapkan hati dan pikiran untuk kita mau mengerti firman Tuhan hari ini. Oke, siap semua? Ayo, Kak Tia tunggu ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang suatu sikap yang Tuhan cinta sekali untuk semua anak-anak Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita semua. Apa ya itu? Nah, sebelum itu kita akan mendengarkan cerita. Kak Tia akan ceritakan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius. Ayo dibuka Alkitabnya. Di Matius pasal 3
ayat 13 sampai 17. Yuk dibuka Alkitabnya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Perikopnya tentang Yesus dibaptis Yohanes. Nah, adik-adik hari ini kita belajar tentang cerita Tuhan Yesus dibaptis. Nah, adik-adik tahu kan Tuhan Yesus dibaptis di mana? Sungai Yordan. Ya, pada saat itu Yohanes Pembaptis ini menyerukan untuk seluruh bangsa Israel masuk di dalam baptisan akhir. Nah, baptisan ini pertanda pertobatan karena Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi menyerukan untuk banyak orang Israel untuk segera bertobat, untuk menyucikan dirinya, untuk menerima keselamatan dari Mesias. Nah, pada saat itu belum tahu siapa ya Mesiasnya. Nah, di suatu hari Tuhan Yesus datang di Sungai Yordan. Nah, dia datang, dia juga ingin dibaptis sama seperti orang Israel. Nah, pada saat itu Yohanes Pembaptis sudah tahu bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mau siap-siap ini minta dibaptis, tolong baptis saya ya, saya juga mau dibaptis. Bapak Yohanesnya ini apa? Nolak. Loh, jangan. Harusnya apa? Harusnya engkau yang membaptis aku karena aku tidak berlayak. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, adik-adik hari ini satu hal yang ingin Tuhan belajar dari kita semua adalah kerendahan hati Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkuasa sebenarnya kan, membaptis semua orang bisa, tetapi karena pada saat itu itulah tugasnya Yohanes untuk membaptis. Jadi dia tetap apa? Menyerahkan tugas itu kepada Yohanes dan dia apa? Taat tunduk untuk apa? Menyiapkan dirinya untuk apa? Misi penyelamatan dunia ini, ya kan? Karena Tuhan Yesus turun ke dunia, lahir ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita semua, menjadi seorang penyelamat, menjadi seorang penebus. Nah, itu adalah menggenapi semua rencana Tuhan yang sudah Tuhan tulis di dalam kitab suci. Nah, adik-adik, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, karena dia anak Allah yang berkuasa, dia mau menyamakan dirinya, dia mau merendahkan dirinya untuk apa? Jadi sama dengan kita semua sebagai manusia untuk menggenapi firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mau belajar pagi hari ini menjadi pribadi yang rendah hati, sama seperti pujian yang tadi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Jadi anak yang rendah hati, jadi anak yang tidak sombong, jadi anak yang apa? Ramah tamah, jadi anak yang baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik bisa nggak jadi seorang yang rendah hati? Kata-katanya gampang ya diucapkan rendah hati, tetapi prakteknya jangan ditanya. Prakteknya sulit sekali adik-adik ya. Maka dari itu Tuhan mau apa? Sedari kecil kita belajar untuk jadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati itu seperti apa toh Kak Tia? Contoh, misal adik-adik punya jajan atau punya permen kesukaan adik-adik. Nah, tiba-tiba temannya datang, aku boleh minta permenmu enggak? Dari jauh aku lihat permenmu kok enak sekali. Ayo, ini tes ya buat adik-adik. Kira-kira adik-adik kasih enggak? Itu permennya tinggal satu, kesukaannya adik-adik, enggak bisa dibeli lagi karena misalnya itu pemberian dari orang lain dan itu cuma bisa dibeli di tempat yang jauh. Adik-adik tidak bisa beli, harganya mahal misalnya. Adik-adik kasih enggak? Mau berbagi enggak sama temannya kira-kira? Ayo, jawabannya adik-adik semua yang tahu ya. Itu tes, salah satu contoh tes. Kira-kira adik-adik bisa jadi anak yang rendah hati enggak? Contoh lagi, kalau adik-adik dapat nilai 100 di ulangan matematika, wih, ulangan online, ulangan onlineku dapat 100 gitu ya. Terus ditanya sama temennya, misalnya di grup WA, ada yang dapat 100 gak?
nilaiku 90 nih, salah satu. Tolong dong yang salah ini jawabannya apa ya? Nah, adik-adik kira-kira sombong ndak? Aku dapat 100, temanku cuma 90, menang aku. Kira-kira gitu nggak ya? Ayo, jawabannya hanya adik-adik yang tahu. Kak Tia nggak tahu, orang tua yang nggak tahu, cuma adik-adik dan Tuhan yang tahu. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati sama seperti Tuhan Yesus. Dia mau apa? Merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menyamakan dirinya seperti kita manusia. Mau apa? Mau dibaptis seperti kita semua. Nah, baptisannya itu bukan karena Tuhan Yesus berdosa, bukan. Karena apa? Dia menyiapkan dirinya untuk dia masuk di dalam pelayanan, untuk dia masuk untuk melaksanakan semua perintah Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Oke adik-adik, ceritanya pendek, singkat, sederhana. Yang penting adik-adik paham bahwa kita disuruh Tuhan. Tuhan mau untuk kita semua menjadi pribadi yang rendah hati. Yuk kita buka ayat emas untuk minggu depan. Dibuka di Amsal 22 ayat 4. Ayo dibuka Alkitabnya. Amsal 22 ayat yang keempat. Oke, sudah dapat? Katanya sudah dapat nih. Ayo adik-adik, sudah dapat belum? Amsal 22 ayat yang keempat. Yuk baca bareng-bareng ya. 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kak Tia, ganjaran itu apa toh? Ganjaran itu balasan, upah, kayak gitu ya. Jadi itu adalah balasan dari adik-adik mau rendah hati, mau takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi apa Tuhan janjikan ketika kita mau menjadi pribadi yang rendah hati? Tuhan janjikan adik-adik tercukupkan. Ya, adik-adik boleh menjadi dihormati oleh banyak orang, dihargai oleh banyak orang, dan mendapat kehidupan adalah apa? Kesehatan, kekuatan. Adik-adik boleh tetap sehat sampai hari ini. Oke, itu saja yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Jangan lupa ayat firmannya dihafalkan. Ini ayat hafalan untuk semua kelas, dari kelas balita, bertumbuh 1, bertumbuh 2, dan madya. Oke adik-adik, ya Kak Tia ingatkan lagi, jangan jemu-jemu untuk menghafalkan ayat firman Tuhan setiap minggunya. Adik-adik kan sudah paham ya, dari tahun kemarin ada berkat ketika kita mau apa? Belajar menghafalkan ayat. Nah, tahun ini juga ada nih adik-adik berkat buat adik-adik ketika adik-adik mau menghafalkan ayat setiap harinya, setiap minggunya. Oke, apa ya hadiahnya? Tunggu nanti. Adik-adik harus setia dulu, adik-adik harus rajin dulu. Bukan cuman rajin ibadah online aja, rajin juga membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma pas hari Minggu tok dibaca, tapi setiap hari, biar adik-adik bertumbuh secara imannya secara baik di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke, itu saja firman Tuhan dari Kak Tia buat minggu ini. Kiranya adik-adik boleh tahu, boleh mengerti, boleh paham, dan jangan lupa dilakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuman dihafalkan, jangan cuman dibaca tok, tapi juga dilakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Oke, semoga adik-adik di rumah tetap sehat, adik-adik boleh tetap semangat meskipun sekolah juga masih online, meskipun ibadah juga masih online. Banyak-banyak berdoa kiranya Tuhan terus memperbaiki setiap keadaan kita hari ke hari, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi semakin baik di dalam Tuhan. Jadi kita bisa ketemu lagi suatu saat nanti di ibadah kita yang seperti biasa. Oke, jangan jemu-jemu, jangan capek-capek, jangan malas-malas di rumah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke,
Terima kasih adik-adik sudah dengarkan Kak Tia. Terima kasih juga sudah ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita mau berdoa sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Damai sejahtera, perlindungan Tuhan boleh ada bagi kami semua. Meskipun kami di rumah, tapi kami boleh tetap semangat mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Dan berkat Tuhan boleh ada bagi kami semua. Kami berdoa bagi adik-adik kami di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sekolah mereka, masa depan, segala apa yang menjadi kerinduan mereka semua. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pakai kehidupan mereka menjadi pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa di masa muda mereka, di masa pertumbuhan mereka Tuhan. Karena boleh menjadi berkat dimanapun mereka semua berada. Mereka boleh melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar setiap minggu untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pertemukan kami di ibadah kami minggu depan. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah, kekuatan, perlindungan Tuhan boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan yang menjadi kekuatan dan juru selamat kami yang hidup. Yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.